warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Holi Ikhda Wahyuni, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada semester Gasal tahun akademik 2025-2026, saya mengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar kependidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi pedagogik calon guru sekolah dasar. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi PGSD, yaitu yang pertama CPL 3, yaitu kemampuan menguasai teori dan konsep yang adaptif dan inovatif berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan reflektif. Serta CPL 6, yaitu kemampuan menghasilkan karya inovatif sebagai solusi pemecahan masalah di bidang pendidikan dasar secara mandiri maupun kolaboratif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Perkembangan Peserta Didik adalah mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep, teori, serta prinsip perkembangan peserta didik, menganalisis karakteristik, kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, serta menghasilkan rancangan, strategi, media, dan solusi pembelajaran yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berpusat pada peserta didik dalam konteks pendidikan dasar. Perkuliahan ini dirancang menggunakan pendekatan student center learning sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Berbagai strategi pembelajaran juga diterapkan, di antaranya diskusi kelompok, case model, problem based learning, project based learning, dengan berbagai bentuk pembelajaran seperti seminar, presentasi, diskusi, refleksi, studi literatur, serta analisis kasus nyata. Mahasiswa diharapkan bisa mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar, kolaborasi, serta pemecahan masalah relevan yang kontekstual di bidang pendidikan dasar, khususnya pada isu perkembangan peserta didik. Untuk mengukur hal tersebut, mata kuliah ini menggunakan penilaian autentik. Penilaian dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen, seperti partisipasi dalam diskusi, kuis, tugas portofolio, presentasi, analisis studi kasus, pengembangan media pembelajaran, penyusunan laporan perkembangan peserta didik, refleksi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Seluruh instrumen penilaian disusun berdasarkan indikator capaian sub-CPMK dan menggunakan rubrik yang objektif. Penyusunan video ini sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan penilaian diri dosen UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Setiap video dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada video pembelajaran yang akan saya sajikan, saya memilih materi pada pertemuan kedua mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan fokus sub CPMK, yaitu menganalisis karakteristik perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan spiritual peserta didik sekolah dasar secara komprehensif. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi kelompok dengan pendekatan case study model. Pada akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan kognitif, menganalisis teori perkembangan kognitif menurut berbagai tokoh, membandingkan karakteristik masing-masing teori secara kritis, serta menemukan strategi pembelajaran yang sesuai berdasarkan karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dari pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas ya tentang konsep dasar sebuah perkembangan anak. Nah, hari ini kita akan masuk
dalam satu materi tentang perkembangan kognitif anak. Namun alangkah baiknya agar apa yang kita pelajari hari ini itu mendapatkan keberkahan, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, hari ini topik kita adalah tentang perkembangan kognitif. Nah, tentu di sini kata atau istilah kognitif itu sudah tidak asing ya buat teman-teman yang mungkin beberapa dari pembahasan kita sebelumnya sudah sempat saya singgung, di mana ranah kompetensi anak atau individu itu ada 3. Yang pertama kognitif, kemudian apa? Afektif, siapa yang masih ingat? Dan psikomotorik, betul. Nah, hari ini kita akan mengambil satu pembahasan perkembangan kognitif anak. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini pada akhir perkuliahan diharapkan nanti ketika kita selesai mempelajari ini, mahasiswa akan mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar tentang perkembangan kognitif. Kemudian yang kedua, menganalisis teori perkembangan kognitif menurut beberapa tokoh. Nah, ini tokoh yang cukup terkenal di dunia pendidikan ada Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa juga nantinya kita harap mampu membandingkan karakteristik dari masing-masing teori tersebut, dan yang keempat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai berdasarkan karakteristik perkembangan kognitif anak. Nah, sekarang sebelum kita mengetahui tentang apa itu perkembangan kognitif anak, saya ingin bertanya kepada mahasiswa, dan mahasiswa telah tahu ya bagaimana tujuannya. Kira-kira apa poin penting ya, manfaat ketika seorang mahasiswa yang merupakan di sini semua calon guru ya, insya Allah ya, maka apa kira-kira kepentingan atau urgensi kita mempelajari sebuah perkembangan kognitif anak? Ada yang mau menjawab? Oke, baik, Desti, silakan. Sangat penting sekali Ibu, apalagi kita sebagai calon guru itu kan harus mengerti bahwasannya nanti siswa-siswi kita itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mempelajari mengenai perkembangan kognitif ini tadi. Oke, baik. Dari jawaban Desti itu sebagai sebuah awal ya, pemantik diskusi kita hari ini sangat tepat sekali bahwa perkembangan anak itu sangat penting karena kita perlu tahu karakteristik anak yang mau kita ajar itu loh, itu bagaimana. Karena sebagai seorang guru ya, ini sekaligus saya memberikan sebuah nilai-nilai paradigmatis ya untuk mahasiswa, bahwa di sini memang mahasiswa dikategorikan sebagai kawah candra di muka. Bahwa nanti teman-teman tuh bukan lagi siswa, sekarang gelarnya sudah mahasiswa. Maka pemikiran-pemikiran kritis bahwa mengajar, ketika kita datang ke kelas misalkan, kemudian kita mengajar materi, entah itu anak-anak paham, entah itu ada yang tidak paham, kita nggak peduli, seolah-olah kita merasa kita sudah menggugurkan kewajiban kita mengajar hari itu sebagai guru. Tentu itu yang tidak kita harapkan sebagai seorang guru. Nah, maka dari jawaban Desti tadi menjadi salah satu poin utama. Kita perlu peka juga terhadap karakteristik mereka. Nah, karakteristik ini bukan berarti serta-merta kita menebak-nebak. Ada teorinya. Nah, salah satunya itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teori perkembangan kognitif anak. Nah, baik. Jadi di sini perkembangan kognitif adalah perubahan ya, bertahap. Jadi dia memang bertahap dalam kemampuan seseorang untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasinya sepanjang kehidupan. Nah, kemampuan tersebut itu meliputi apa? Karena kita bicara tentang kognitif, maka di sini yang kita perlu garis bawahi adalah meliputi berpikir, mengingat, memecahkan masalah, bernalar, berbahasa juga,
bahkan membuat keputusan. Nah, hal-hal ini mungkin terasa mudah buat kita, tapi bagi anak-anak semua itu butuh step by step ya. Butuh yang namanya tahapan, dan tahapan itu perlu kita kenali, perlu kita kaji. Nah, di sini saya mengambil beberapa tokoh yang nantinya juga akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah dari Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak merupakan pembelajar aktif. Pengetahuan dibangun sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, Piaget ini kalau analogi sederhananya ya, teman-teman, kalau saya membahasakan, Piaget ini bapak yang sangat positive thinking terhadap anak-anak. Kenapa saya bilang positive thinking? Ini kuncinya. Menurut dia, anak-anak itu hakikatnya sudah menjadi sebuah pembelajar aktif. Yang mana pengetahuan, mereka bahkan bisa mengkonstruk pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, melalui 4 aspek. Yang pertama, kematangan berpikir mereka. Yang kedua, melalui pengalaman sehari-hari. Nah, kenapa anak-anak itu dalam perkembangannya di rumah, katakanlah. Ketika sekarang ya, kita berada di era gadget. Nah, di sini teman-teman mungkin sering ya melihat anak kecil itu sudah, iya betul, sudah main gadget setiap harinya. Dan ketika mereka bermain gadget, apa yang akhirnya kurang di sekitar mereka? Interaksi, betul. Interaksi mereka dengan lingkungan, dengan teman-teman sebaya. Kalau zaman saya dulu ketika kecil, mungkin karena masih belum ada gadget, hari libur itu menjadi hari keluar rumah. Main sama teman-teman seharian, main dengan anak tetangga. Kalau teman-teman di sini masih ini dengan masa-masa itu? Siap. Nah, kalau generasi alpha sekarang, mungkin adik-adik teman-teman keponakan, itu sudah native generation. Baru lahir, ibaratnya begitu ya. Itu akan bersinggungan dengan yang namanya internet, gadget, dan itu menjadi sebuah tantangan ya, khususnya buat orang tua, buat teman-teman calon guru. Bagaimana mereka bisa membangun itu melalui sebuah screen time saja, tanpa interaksi dengan lingkungan yang real. Nah, padahal di sini dalam perkembangan kognitif itu kita membutuhkan sebuah kematangan berpikir, pengalaman, interaksi sosial, dan sebuah ekuilibrasi. Oke, apa itu? Mari kita bahas. Nah, jadi yang pertama pengalaman, tentu pengalaman itu rentetan kejadian ya yang kita alami, yang kemudian itu akan terekam dalam memori kita. Jadi pengalaman itu guru terbaik. Bagaimana itu menjadi sebuah pondasi pengetahuan mereka sebelum nanti mereka mendapat pengetahuan yang lebih kompleks. Nah, kemudian ekuilibrasi ini kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme atau individu ya, agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Adaptasi. Ada tipikal parenting itu yang seperti ini. Ketika anak itu menemui masalah, seorang orang tua nggak langsung kemudian, ayo mana sini ibu bantu. Itu tujuannya apa kira-kira? Dia dibiarkan sejenak. Biar mempunyai rasa problem solving. Iya betul, problem solving. Dan akhirnya ketika dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, dia akan siap pada ini, mempertahankan keseimbangan dan adaptasi terhadap lingkungan. Ya, betul sekali. Nah, Piaget ini membagi tahapan, ini yang bagian penting, bisa di-highlight ya nanti teman-teman, bahwa ini adalah tahapan perkembangan kognitif ala Piaget. Yang pertama adalah sensori motor, itu usia 0 sampai 2 tahun. Ya, newborn sampai usia 2 tahun itu masih dominan melalui panca indera dan gerakan. Coba teman-teman itu kalau pernah ya, ini pengalaman saya pribadi karena membersamai anak saya di TK. Itu mereka ketika di kelompok bermain atau di kelompok A, mereka nggak langsung diminta menulis. Yang pertama mereka diminta untuk membentuk plastisin, meremas kertas, membuat coretan tak beraturan. Itu ternyata pondasinya adalah teori ini. Bagaimana agar kita nggak melompat, tetapi harus melewati step by step tahap perkembangan mereka. Panca indera mereka termasuk kulit ini kan salah satu panca indera ya, harus kuat. Persiapan mereka memegang apa? Pensil,
Kemudian praoperasional itu sudah mulai berpikir simbolik, jadi mulai dikenalkan gambar-gambar. Nah, untuk teman-teman PGSD, anak SD ini kira-kira berada di tahap mana kalau dari tabel di depan? Oke, operasional konkret 7-11 tahun, di mana berpikir logis terhadap objek yang nyata. Ingat, objek nyata. Artinya jangan power text. Jangan kemudian teman-teman ngasih anak-anak SD itu benar-benar tulisan full. Tanpa apa kira-kira kalau di buku? Tanpa gambar, tanpa visual, tanpa media yang kreatif dan membuat mereka senang, nyaman, dan akhirnya bisa lebih apa? Memahami, betul. Nah, ini kuncinya tuh di sini. Jadi mereka mulai bisa sih berpikir logis, tapi harus ada objek nyata, harus ada visual, barangkali melalui video atau media-media konkret. Nah, kemudian operasional formal 11 tahun ke atas sudah mulai berpikir abstrak, hipotesis, dan bahkan sistematis. Baik teman-teman, setelah tadi perbincangan panjang kita ya, dan kita sudah dapat 2 tokoh nih, Piaget dan Vygotsky. Nah, selanjutnya saya ingin di waktu yang tersedia ini kita bisa berdiskusi agar teman-teman juga semakin memahami. Jadi di sini saya sudah menyiapkan lembar kerja yang mana di dalamnya ini saya sudah menyiapkan studi kasus. Nah, kenapa? Karena saya ingin teman-teman lebih kontekstual memahami teori ini. Bukan hanya menghafal tahapannya, bukan hanya menghafal ciri-cirinya, tetapi lebih memahami kontekstual jika teori-teori ini itu bersinggungan dengan sebuah case-case yang sangat mungkin itu akan teman-teman temui di kelas. Nah, jadi mohon yang pertama teman-teman bisa membagi kelompok. Nah, ini biar mudah, saya langsung bagi saja. Ini kan ada 4 deret ya. Nah, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, dan 4. Oke. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oh ini. Terima kasih. Iya. Baik teman-teman, saya beri waktu kurang lebih 5-10 menit saja untuk melihat dan mendiskusikan bagaimana studi kasus tersebut dan bisa teman-teman analisis melalui dengan pendekatan teori yang sudah kita pelajari ya. Mungkin di sini bisa melingkar jadi biar diskusinya lebih interaktif dengan teman-teman. Nah, nanti selama diskusi nanti saya akan coba cek ya. Saya akan coba keliling. Kalau misal teman-teman ada yang nggak difahami atau mungkin ada kendala, tidak apa-apa bisa ditanyakan langsung, saya sambil mengecek bagaimana proses diskusi itu berlangsung. Oke, jadi ini untuk kasusnya ya. Nah, ini ada kasus. Kebetulan ini adalah materi pecahan dan kemudian ternyata ini ada beberapa case pada siswa, ada yang sudah paham, ada yang tidak paham. Nah, nanti ini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Kita analisis siswa A itu dengan kesulitan itu bagaimana, siswa B itu bagaimana, dan terakhir nanti teman-teman bisa menganalisa kira-kira yang sesuai dengan teori Vygotsky, ZPD ataupun scaffolding itu di case yang mana. Nanti dipresentasikan. Baik, teman-teman juga nanti siapkan untuk presentasinya. Nanti ada perwakilan kelompok yang setelah diskusi bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik teman-teman mahasiswa, saya rasa ini waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit lebih teman-teman berdiskusi. Nah, di sini sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Berarti siap ya ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, saya tidak mau menunjuk, saya ingin memberikan kesempatan agar mahasiswa lebih punya
inisiatif. Jadi di sini kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan? Oke, kelompoknya Devi ya, silakan. Bisa berdiri. Baik. Oke, di sini saya sambil menilai ya. Oke, silakan. Untuk soal nomor 1, kelompok kami berpendapat bahwa permasalahan utama terletak pada strategi pembelajaran guru yang masih terlalu abstrak. Oke. Setelah menganalisis kasus dari 3 siswa, untuk siswa A mengalami miskonsepsi karena membandingkan angka penyebut, bukan nilai pecahan. Oke. Untuk siswa B lebih mudah belajar menggunakan media konkret, sehingga pembelajaran manipulatif sangat membantu. Untuk kelompok siswa C memerlukan bimbingan guru sebelum mampu belajar secara mandiri. Solusi yang kami dapat yaitu menggunakan media konkret, demonstrasi, diskusi kelompok, dan latihan bertahap dari mudah ke sulit. Oke, baik. Dari jawaban kelompok Devi dan kawan-kawan, kita sudah melihat bagaimana perbedaannya ya antara case A, case B, case C pada sebuah persoalan. Memang tadi saya beri kasus lebih kepada bagaimana dalam pembelajaran matematika khususnya pecahan. Nah, ada siswa A yang masih mengalami kesulitan, kemudian siswa B ternyata lebih mudah karena memiliki media konkret tadi ya. Nah, sehingga dari kelompoknya Devi DKK tadi sudah memberikan solusi yang saya rasa itu sangat tepat sekali. Solusi-solusinya sangat konkret, bagaimana pendekatan-pendekatan yang sangat mungkin diterapkan untuk memecahkan atau menjadi solusi dari beberapa case tadi. Baik, selanjutnya barangkali ada jawaban versi berbeda ya. Siapa? Oke, baik, kelompoknya Desti DKK. Silakan. Hasil analisis kasus yang kami dapatkan bahwa ada beberapa siswa di sini yang siswa itu belum memahami hubungan antara penyebut dan bisa nilai pecahan sehingga masih berpikir berdasarkan persepsi sederhana. Kemudian kata siswa B itu menunjukkan bahwa pengalaman langsung mempercepat pemahaman konsep. Lalu pada siswa C itu memiliki potensi memahami materi tetapi masih membutuhkan dukungan dari guru ataupun teman sebaya seperti itu. Kemudian solusi yang kami dapatkan atau kami rumuskan itu, siswa harus memiliki total teman sebaya untuk memenuhi kajian materi, kemudian pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan media konkret, serta guru memberikan pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk menemukan konsep sendiri seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sangat tepat juga jawaban dari kelompoknya Desti DKK ya. Oke, sudah ada 2 kelompok yang jawabannya sangat bagus. Mungkin sebelum saya lanjut ke kelompok yang belum menjawab, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang sudah menjawab. Oke, saya jeda sebelum nanti saya lanjutkan ke kelompok lain, saya akan mengevaluasi dari beberapa jawaban tadi. Jadi betul pada siswa A itu ternyata persepsinya sederhana. Katakanlah dia membedakan A setengah dengan 1/4 itu lebih besar 1/4, 1/4. Karena apa? Karena mereka hanya melihat angka, persepsinya sederhana bahwa penyebut 4 itu lebih besar dari 2, sehingga dia mengalami kesulitan. Nah, pada case B itu diberi sebuah media pecahan. Nah, bisa berupa pizza atau kue yang itu memberikan visual ke mereka. Oh, ternyata setengah itu lebih besar daripada 1/4. Nah, sementara di siswa C ternyata harus dibantu guru, kemudian dia bisa. Setelah nanti ada soal lain, dia tidak bisa lagi. Sehingga membutuhkan bimbingan ekstra atau scaffolding tadi. Nah, itu 3 case yang saya rasa berbeda. Dan dari kelompok tadi, kelompoknya Devi DKK dan Desti DKK sudah memberikan beberapa tawaran solusi. Nah, tentu saja setelah ini dari kelompok yang lain, saya harap jawabannya lebih variatif lagi. Jadi nanti beberapa koreksi dari diskusi keseluruhan ya overall yang perlu saya highlight dan mungkin teman-teman perlu garis bawahi dari yang saya amati dan saya nilai bahwa sebenarnya jawaban dari teman-teman semua sudah tepat menganalisa kasus demi kasus ya.
sekaligus solusi yang coba ditawarkan. Nah, mungkin catatan saya di sini lebih elaboratif saja atau lebih mendalam dalam menyandingkan teori, karena tadi ada beberapa hal yang mungkin belum teman-teman singgung, yaitu bagaimana tahapan katakanlah operasional konkret, bagaimana kemudian zona proksimal itu juga belum teman-teman singgung, padahal di kasus 3 itu juga kita bisa menemukan bagaimana seorang anak itu masih membutuhkan sebuah bimbingan. Itu saja catatannya, itu bisa menjadi sekaligus koreksi dan nanti bisa lebih teman-teman perdalam ketika katakanlah di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada case-case serupa atau berbeda. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Untuk hari ini saya sangat apresiasi bahwa teman-teman hari ini dalam proses penyampaian materi, kemudian proses diskusi, teman-teman saya lihat sangat aktif semuanya ya, aktif berpartisipasi. Tolong pertahankan ini ya, tolong pertahankan ini. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya, teman-teman bisa mempertahankan keaktifan yang tadi mungkin masih belum mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, tingkatkan. Kita masih ada beberapa pertemuan lagi tentunya, sampai nanti di penghujung semester. Nah, itu ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Baik, sebelum saya akhiri ini teman-teman, saya ingin mungkin ya 1-2 lah ya mahasiswa untuk menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang bisa teman-teman dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, saya lagi-lagi tidak ingin menunjuk, barangkali ada yang mau inisiatif dulu. Oke, Mas Auril, silahkan Mas Auril. Apa yang bisa Mas Auril dapatkan hari ini? Kesimpulan dari saya itu sebelum mulai melakukan mengajar, kita harus dapat mengetahui karakteristik siswa terlebih dahulu agar dapat memilih media yang ingin diajarkan pada siswa tersebut. Oke, baik, tepuk tangan ya untuk Mas Auril. Jadi tepat, kuncinya pada karakter, dan di sini Mas Auril itu menghubungkannya dengan pemilihan media. Jadi ini tadi mungkin kaitannya dengan Piase ya, itu sangat tepat bahwa pemilihan media, bagaimana kita menyediakan atau memfasilitasi sebuah visualisasi untuk anak-anak di usia perkembangannya, itu sangat tepat. Satu lagi, terakhir. Oke, Mbak Siva, silakan. Iya, silakan, bisa berdiri, nggak apa-apa. Kesimpulan yang bisa saya dapat mengenai pembelajaran hari ini itu tidak semua siswa anak itu mampu dan memahami materi, jadi perlu adanya bimbingan yang intens. Oke, baik, tepuk tangan juga ya untuk Mbak Siva. Mbak Siva ini memilih jawaban yang saya rasa mungkin masih belum move on dari case yang nomor 3 tadi, bahwa nggak semua anak itu punya kemampuan yang sama-sama cepat, sama-sama sekali pertemuan langsung paham, Bu. Tapi memang ada sebagian anak itu yang perlu bimbingan intens. Dan ini juga hal yang nggak bisa kita abaikan ya, nggak bisa kita abaikan. Dan tentu ini juga menjadi tanggung jawab moral kita nanti sebagai pengajar. Jadi ada yang larinya kenceng, ada yang lamban. Dan yang lamban itu tolong, jangan ditinggal. Bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab moral kita untuk membersamai mereka, untuk bagaimana membimbing mereka, tingkat kesulitannya. Saya pikir insya Allah itu semua pasti bisa kita benahi. Mereka akan mencapai sebuah progres, meskipun progresnya itu memang perlahan, tapi pasti. Nah, maka semangat untuk kita semua mahasiswa dan sekaligus calon guru, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, di pertemuan mendatang kita akan coba melihat beberapa tokoh lagi pada teori perkembangan kognitif, sekaligus mungkin nanti kita akan coba singgung juga tentang perkembangan bahasa atau perkembangan berbahasa anak. Yang tadi karena sudah waktunya juga kita sudah terbatas ya, maka kita akan sambung lagi diskusi itu. Tetapi ini karena saling berurutan, maka materi hari ini juga tolong tetap dipelajari sebagai bahan diskusi kita agar lebih elaboratif pada pertemuan berikutnya. Baik, saya akhiri. Mari kita tutup kelas kita hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.